Selamat malam pemirsa TV BJN News. Topik berita kali ini terkait dengan konflik agraria di kawasan industri hijau Indonesia, KIPI Tanah Kuning, Mangkupadi. Menjadi tegang dalam ruangan rapat. Sejumlah masyarakat mendesak agar pertemuan ini bisa membawakan hasil. DPD RI nyatakan HGU cacat hukum. Ultimatum 30 hari diberikan kepada kuasa direksi PT BCAP Bambang. Polemik sengketa lahan di kawasan Proyek Strategis Nasional PSNQhi Tanah Kuning Mangkupadi telah mencapai klimaksnya. Rapat dengar pendapat RDP ini di DPRD Bulungan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025. Berlangsung tegang dan emosional. Dihadiri masyarakat hingga membuat ruangan penuh sesak oleh warga. RDP menghasilkan putusan yang sangat mengikat. Izin pertanahan perusahaan dinyatakan cacat hukum, disertai batas waktu penyelesaian yang tegas. Front Persatuan melawan perusahaan lama. RDP ini menjadi ajang konsolidasi dukungan publik dan otoritas terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus menghadapi langsung perwakilan perusahaan lama yang mewariskan masalah. Pihak pendukung masyarakat pihak perusahaan yang didesak. Senator DPD RI Herman dan Hasan Basri, Bambang kuasa direksi PT BCAP, Camat Tanjung Palas Timur, Haji Gafar dan Chandra Tangean, pendiri PT BCAP, Kepala Desa Mangkupadi, Muhammad Halid, Manajemen PT KIPI, sejumlah DPRD Bulungan, Ketua Rianto dan anggota Mustafa, BPN penerbit HGU. Kehadiran camat dan kepala desa secara langsung memperkuat posisi warga yang didukung penuh oleh legislator tingkat pusat dan daerah, vonis cacat hukum, dan bukti nyata kecurangan. Inti permasalahan terletak pada proses pembebasan lahan yang bermasalah sejak era PT BCAP, perusahaan yang mengelola konsesi sebelum dialihkan ke PT KIPI. Keputusan DPD RI, Senator Herman, menyampaikan kecaman terkeras, menegaskan bahwa penerbitan hak guna usaha HGU dan HGBD atas lahan yang masih bersengketa adalah cacat hukum. Penerbitan HGU milik PT BCAP dan HGB milik PT KIPI secara teknis sudah cacat hukum. Kesalahan mutlak ada di BPN yang secara teknis telah melanggar aturan, tegas Herman, kesaksian korban. Kecacatan ini dibuktikan oleh anggota DPRD Mustafa yang bersaksi bahwa tanah pribadinya di kawasan konsesi hingga kini belum dibayar oleh perusahaan lama, menunjukkan praktik ganti rugi yang bermasalah. Ultimatum Senator Herman memberikan ultimatum 30 hari bagi penyelesaian sengketa, menuntut Bambang, kuasa direksi perusahaan PT BCAP untuk bertanggung jawab penuh membayar lahan masyarakat. Keputusan RDP tim teknis harus dibentuk dalam 7 hari untuk memastikan ultimatum 30 hari berjalan efektif. RDP menetapkan langkah tindak lanjut yang sangat mendesak, pembentukan tim teknis gabungan. Sebuah tim wajib dibentuk dengan melibatkan perwakilan resmi masyarakat Pemkap, BPN, dan pihak perusahaan. Tugas tim melakukan verifikasi, overlay pada peta secara objektif membandingkan HGU perusahaan dengan alas hak tanah milik warga. SK dari Pemda Bulungan harus terbit pekan ini. Ketua DPRD Rianto mendesak Bupati Bulungan agar surat keputusan SK tim teknis tersebut diterbitkan paling lambat dalam 1 minggu ke depan. Pemegang saham terbesar pada konsesi ini adalah TSH, dalam konteks perusahaan dari Malaysia yang mengambil alih sebagian konsesi perusahaan. PT BCAP sebelum KIPI, pemegang saham utama dan pendiri dari TSH Resources Berhad adalah Calvin Tan Ik Pen, Chairman, sebagai CO, Founder TSH Resources Berhad dan Tan Ais Kiong sebagai direktur dari warga Malaysia. Publik mendesak pihak ini dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap semua hak masyarakat di Kaltara. Dari sinilah awal mula munculnya permasalahan. Ketika lahan konsesi ini telah dijual oleh PT BCAP kepada PT KIPI dengan persetujuan TSH, sementara hak-hak masyarakat terabaikan. Jadi tidak salah jika memang dikatakan dengan adanya penetapan cacat hukum dari DPD RI dan tenggat waktu yang mengikat, nasib ribuan hektar lahan warga Mangkupadi kini bergantung pada kecepatan kerja tim verifikasi yang akan dibentuk. Dengan adanya pernyataan hukum yang jelas dari DPD RI dan batas waktu yang mengikat, penyelesaian sengketa lahan Mangkupadi kini menjadi prioritas yang diawasi ketat oleh semua pihak. Publik juga meminta kepada KPK RI dapat mengusut tuntas aliran dana yang mengalir pada proyek tersebut. Kecurigaan publik telah terjadi kerugian pada negara melalui praktek manipulasi data pajak dan praktek pencucian uang. Publik meminta kepada BPK RI segera dilakukan audit terhadap aliran dana pada proyek PSN tersebut demi mengembalikan kerugian anggaran negara. Nggak tahu siapa tanda tangan itu. Itu saya sudah tanyakan Pak Bambang. Yang saya mohon maaf, termasuk lokasi saya ini, lokasi saudara saya, ada saya beli tanah itu di Bine itu 7 hektar. Saya tanya tim
9 yang ada di desa Binai bahwa ini belum pernah dikompensasi, bahwa ini akan dikeluarkan dari mau diikhlaskan. Ternyata dalam proses perjalanan 2011 saya tinjau lahir HBU Suriname. Lalu saya datangi Pak Joko, saya serahkan dengan data di pembelian, diambil Pak Joko manajernya BCAP. Nanti saya coba beri kesempatan setelah ada penjelasan dari pertanahan, Pak. Nah, saya ingin ketika BCAP maupun pihak KIPI ya, sebelum katakanlah take over penyelesaian di dalamnya, ini kan tentu harus ada melakukan verifikasi data ya. Ini yang belum, ini yang sudah. Bahkan kalau dalam peraturan untuk pengadaan tanah ya, itu kan harus semua data itu sudah clear dulu ya, baru diumumkan. Nanti ada, setelah diumumkan mungkin ada sanggahan yang belum masuk atau yang sudah masuk, kan tentunya begitu sebenarnya. Kalau diatur baik perusahaan maupun pemerintah, itu dari PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, ini nanti biar dijelaskan dari pihak pertanahan ya, terkait mengatur teknis pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk verifikasi subjek dan objek tanah serta bentuk ganti rugi yang adil dan layak. Harusnya kan dari awal harus itu. Ini tiba-tiba langsung ganti rugi dan lain sebagainya. Baiknya masih punya komitmen, cuma komitmen itu tidak dijalankan. Ya kan, baik BCAP maupun KIPI, kalau ada permasalahan cepat dong, harus diadakan cepat evaluasi mana-mana yang menjadi komitmen, katakan komitmen, tapi tidak ada tindak lanjut masalahnya. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan, ada Komnas HAM ya, sudah difasilitasi. Terus apa tindak lanjut Komnas HAM sampai sekarang? Juga belum ya, karena semua butuh proses, karena tadi disampaikan baru bulan Juni kemarin. Nah, ini sudah bulan berapa ya, artinya juga belum ada titik lanjut. Nah, ini mungkin saya ingin tahu, karena yang terlibat dengan Komnas HAM kemarin rasanya masyarakat tidak dilibatkan. Jadi pemerintah provinsi, kabupaten, dan pihak pertanahan yang dilibatkan. Kami juga tidak dilibatkan. Bapak itu. Makanya dari Pak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengamanahkan saya untuk mewakili untuk menghadiri pada siang hari ini. Jadi maksud kami sini Pak, kami bukan mencari kesalahan. Marilah kita cari pembenaran. Kalau mencari kesalahan Pak, malaikat pun bisa salah Pak. Hanya Tuhan yang tidak boleh bersalah. Makanya marilah kita cari kesalahan, cari bersama, cari pembenaran, bukan cari kesalahan. Kalau ada kesalahan, ayolah mari kita duduk bersama. Bagaimana mengantisipasi supaya kesalahan ini bisa kita benarkan. Dan kalau ada mal arbitrasi, ayo kita perbaiki. Jangan masyarakat janji. Makanya saya sampaikan, Bapak di sini bisakah mewakili untuk memberi keputusan? Kalau tidak bisa Pak, nanti ada pertanyaan, masukan dari dinas, dari biro hukum, ada masukan dari dinas pertanian, ada masukan dari DPR. Nanti Bapak jawabnya saya catat dulu Pak, nanti saya sampaikan ke atasan. Tidak akan selesai Pak. Saya tahu betul Pak, trik dari perusahaan. Biasanya dari trik perusahaan itu, kalau Bapak nyampe nanti Pak saya sampaikan ke atasan. Atasan nanti 2-3 bulan baru menjawab. Betul. Tidak ada perusahaan lagi masyarakat, didesak-desak sama masyarakat, diganti Bapak nanti orang lain yang baru. Ya, betul. Begitu lagi. Nanti berjalan lagi akhirnya bertahun-tahun. BCAP Pak, saya pernah mengatakan seperti itu. Tolonglah. Marilah saya hargai dari perusahaan luar menginvestasikan ke Kabupaten Bulungan untuk kemajuan kita bersama. Jangan hanya kemajuan perusahaan, marilah masyarakat, kepentingan masyarakat kita perjuangkan bersama.
Kalau Bapak kerja enak, makanya masyarakat pun itu senang, Pak. Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, tolong sampaikan, Pak. Ini ironis sekali sebenarnya, Pak. BCAP ini kan sumber masalahnya dari BPN ini. Jadi BPN dengan BCAP ini terlalu mesra dan romantis. Persoalan BPN dengan BCAP ini, pikir saja peralihan dari HGU ke HGB itu cepat sekali, sedangkan di dalam peralihan itu ada sengketa, ada yang belum ditunaikan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, masalah datanya tadi penjelasan dari BCAP siap berkomitmen. Saya rasa pembahasan kita dari tadi ini masih jauh api dari panggangan lah. Kita tidak tahu tujuan masyarakat atasnya itu apa dari tadi pembahasan. Tujuan masyarakat apa umumnya? Menyelesaikan, Pak. Ganti rugi. Tujuan kami sesuai dengan kesepakatan bahwa ada lahan yang perlu kompensasi dan ada lahan yang harus diimplang. Kembalikan lahan kami. Kami tidak menjual. Jadi begini, Pak. Komitmen BCAP ini kan udah berkomitmen mau ganti rugi, Pak ya. Kalau saya sih nggak ganti rugi, ganti untung. Kenapa? Banyak lahan-lahan warga yang harusnya dikelola sampai sekarang tidak dikelola, Pak. Kami apa? Saya mau konkretnya aja dari BCAP ini, mau konkretnya. Berapa lama sih ini bisa diselesaikan? Ya, betul. Bulan, Pak ya? 1 bulan bisa selesai. Terima kasih Pak. Izin saya balas Pak, saya jawab Pak. Jadi gini, kita tadi sudah sepakat. Ini akan kita lakukan inventarisasi, ya Pak ya. Dan saya sudah, saya setuju, ya. Kita sepakat inventarisasi, tapi sebulan itu masa sesi ini sudah inventarisasi tergantung dari tim Pak nanti. Kan ada tim yang dibentuk nanti, mungkin dari Pemda ikut, bukan dari kami saja Pak. Terus dari Pemda juga ikut nanti. Oke Pak, ini kasus masuk atensi kami. Saya anggota DPD bagian BAP. Alat kelengkapan tempat saya itu BAP, Badan Pengawas Pabrik. Agar kasus agraria ini masuk di saya, Pak. Laporan ini sudah masuk. Jadi laporan Dumas saya sempat komunikasi sama Pak Andika, Dewan Timur. Sudah masuk ya Pak. Tes. Jadi bulan 11 itu kami harus datang ke sini. Yang pertama, Pak. Harapan saya kenapa saya minta 1 bulan sudah selesai. Ya kali tidak datang lagi ke sini untuk menyelesaikan. Ini masalah sudah bertahun-tahun Pak, nggak selesai. Masa nggak selesai ini sih Pak? 1 bulan loh, lama. Sedangkan masyarakat rela dikasih menunggu berapa puluh tahun loh. Bisa Pak ya, sebulan. Konkretnya sebulan. Maaf, sekali lagi Pak, saya sampaikan ya bahwa saya sudah sepakat untuk inventarisasi. Itu saja dulu kita kerjakan Pak, inventarisasi, ya kan? Mau selesai berapa lama inventarisasi tergantung tim di lapangan lah Pak. Makanya saya bilang, makanya saya bilang kita komitmen 1 bulan. Masa nggak selesai inventarisasi 1 bulan? Inventarisasi. Setelah inventarisasi ganti rugi hanya warga selesai. 1 bulan selesai itu Pak. Izin Pak ya. Inventarisasi mendata kepemilikan masyarakat. Pak, data masyarakat sudah punya. Apalagi yang mau ditunggu? Inventarisasi datanya warga yang punya data yang masuk di hak-haknya mereka. Tidak susah Pak. Nanti sebenarnya ini lah Pak. Ini juga Itu kan data yang dijelaskan tadi, data bodong. Bagaimana Bapak bisa menerima data-data SKT yang ini address-nya? Bentar. Jadi kan masyarakat punya data sendiri kan? Dari perusahaan punya juga data. Sisa disinkronkan. Yang mana data yang punya masyarakat, yang mana data bodong itu. Konkretnya masa nggak bisa sebulan Pak? Karena kalau sebulan nggak selesai kami datang lagi ke sini bahas masalah yang sama. Dan ATR BPN ke sini, kasihan teman-teman BPN. Karena permasalahannya di BPN dari awal. Peralihan dari HGU ke HGB cepat sekali. Padahal ini kan cacat hukum. Ada Bapak Francisco selaku
penasihat hukum dari BCAP, ini kan cacat. Bagaimana penyelesaian peralihan HGU ke HGB, sedangkan di dalamnya itu masih ada sengketa. Ini cacat hukum. Itu kalau kita mau tarik ke bawah akan panjang lagi. Makanya saya minta konkretnya. Kalau tujuan masyarakat pengen diganti untung, ya selesaikan Pak. 1 bulan masyarakat punya data, perusahaan punya data. Bapak datang ke sini untuk mensejahterakan, bukan mengeksploitasi Pak. Kita PT kertas saja 1 bulan. Masa nggak selesai 1 bulan sih? Masa membiarkan masyarakat bermasalah sampai beberapa tahun, puluhan tahun nggak selesai? Bapak rela. Bagaimana kalau posisinya Bapak yang punya lahan, mereka yang di perusahaan? Nggak enak Pak. Izin. Jadi saya juga tidak mau berdebat dalam forum yang terhormat ini Pak ya. Kita semua sudah sepakat. Kita akan larikan ke inventarisasi. Seberapa lama inventarisasi itu tergantung dari tim nanti Pak. Nah, kemudian inventarisasi itu juga harus ada persyaratannya. Ya, kalau dia misalkan ada SKT bodong, apakah juga harus diberi kompensasi, ya kan? Kalau SHM, oke siap, selama harganya kita bisa negosiasi, semuanya kita bisa negosiasi, Pak. Jadi kalau Bapak tanya kapan waktu selesai, saya tidak bisa jawab, karena kita sudah menunjukkan ke inventarisasi, gitu. Ya kita selesaikan dulu inventarisasinya. Nggak usah. Bukan, gini Pak. Ini masalah sebenarnya bukan sekarang gitu. Udah lama. Masalah lama loh ini. Data sudah semua punya, perusahaan punya, masyarakat punya. Inventarisasi dari BPN, lucu juga BPN ini. Katanya kita harus dapat data dari perusahaan. Lah tugasmu apa Mas? Masa nggak bisa selesai Pak? Ini masalah yang berlarut-larut. Instruksi izin, kalau diizinkan saya bisa sedikit. Ya, kalau nggak izin kita ya, makasih supaya kita ini permasalahannya jelas. Pertama, saya tanya di sini untuk Pak Bambang itu sudah ada niat untuk inventarisasi. Itu beda dengan pimpinan yang dulu. Kemudian data yang dipegang Pak Bambang sebenarnya bukan data bodong, karena itu dari SPT dari desa. Cuman tadi kasih nama-nama, karena sebanyak itu nggak mungkin dia paham jelaskan ini alamat satu persatu. Tapi data yang ada di sana itu SPT yang dari desa, itu ada jelas nama dan alamat. Kemudian untuk dinas pertanian, mohon maaf, dari pemerintah daerah, mohon maaf, jangan saran saja, silakan masyarakat camat. Awal mulanya dari pemerintah daerah. Rekomendasi HGU ini kan dari pertanian juga ini. Termasuk dari pertanian. Jangan dong. Mohon maaf sekali lagi. Yang ada bahasa silakan masyarakat bersama Pak Bambang. Sudah ketika dilakukan nggak selesai. Makanya saya katakan, selaku pemerintah, kita jangan kita boleh jujur. Kita katakan jujur bahwa kesalahannya ada dengan kita juga. Kita jangan terlalu keluar lagi, kita fokus. Saya begini Pak, kalau kita mau mendata cepat, bagaimana kesiapan pemerintah daerah? Kapan kita turun? Jangan kami aja. Ya artinya kan dari pihak BCAP, pemerintah daerah dan DPR, ya selesaikan. Benar Pak, kalau Pak Bambang kan siap saja Pak yang sampaikan dari Pak Bambang. Tinggal kita bagaimana pemerintah bersama-sama mendata. Besok boleh. Ya. Buat komitmen, makanya saya bilang buat komitmen Pak, 1 bulan masa nggak selesai ini? Nanti masyarakat bisa lah. Kenapa saya bilang harus bisa dalam 1 bulan? Agenda ini masuk agenda nasional Pak. Saya sudah buat laporan di sana dan kami akan berkunjung ke sini bulan 11 akhir. Bagaimana supaya kami tidak datang supaya ini selesai dulu. Jangan sampai ini jadi atensi nasional dan ribut. Malu juga kita sebagai masyarakat Kaltara. Oh masa Kaltara persoalan begini nggak selesai gitu. Malu juga kita. Mungkin sekian Pak Pimpinan. Terima kasih banyak. Pemirsa TV BJN News, terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita ini. Sampai jumpa pada berita selanjutnya.